Salawat dan salam kepada kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik jemaah salat tarawih yang sama-sama berbahagia, seperti biasa sebelum kita mendengarkan ceramah tarawih, izinkan kami menyampaikan beberapa penyampaian. Penyampaian yang pertama terkait laporan keuangan neraca pada Ramadan 1441 Hijriah Istiwa yang datang malam 19 Ramadan atau bertepatan 29 Maret 2024. Kami awali dari jumlah saldo kas sebesar Rp10.277.000. Adapun penerimaan isi total amal malam ke-19 sebesar Rp896.000. Jadi jumlah penerimaan sebesar Rp896.000. Pengeluaran biaya tarawih sebesar Rp750.000. Perlengkapan buka puasa sebesar Rp109.000. Jadi jumlah pengeluaran sebesar Rp859.000. Jadi saldo sampai dengan malam hari ini sebesar Rp10.314.000. Rp10.314.000. Penyampaian selanjutnya izinkan kami menyampaikan keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Goa nomor 100 tahun 2023 tentang pembagian antar waktu pengurus unit pengumpul zakat Masjid Tua Al-Katangka, Lurah Katangka, Kecamatan Songoku, periode 2021-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Goa menimbang dan seterusnya, niat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Goa tentang penggantian antar waktu pengurus unit pengumpul zakat atau PZ Masjid Tua Al-Katangka, Kelurahan Katangka, Kecamatan Songoku, periode 2021-2026. 1. Melakukan penggantian antar waktu pengurus unit pengumpul zakat Masjid Tua Al-Katangka, Kelurahan Katangka, Kecamatan Songoku, periode 2021-2026 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut. Pembina Ketua Pengurus Masjid Tua Al-Katangka, Ketua Dr. Andes Haji Madadua SKMH, Sekretaris Muhammad Umar Hedar, Bendahara Haji Abdul Hakim Tuku. Adapun anggota pertama Muhammad Nasir Kemal Fatiro dan Burhan Wakil Jam. Kedua, unit pengumpul zakat tersebut pada diktum ke-1 bertugas: 1. Mengumpul zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lain pada rezeki dari jemaah dan masyarakat sekitar Masjid Tua Al-Katangka, Kelurahan Katangka, Kecamatan Songoku. 2. Hasil pengumpulan zakat fitrah dibutuhkan secara terpisah dengan zakat mal, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dan disalurkan langsung kepada mustahik di sekitar Masjid Tua Al-Katangka, Kelurahan Katangka, Kecamatan Songoku dan dilakukan ke Basnas Kabupaten Goa selama-lamanya 10 hari setelah Raya Idul Fitri. 3. Membuat laporan berkala sewaktu-waktu bila dimandang perlu mengenai pelaksanaan tugasnya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan menjadi ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Suku Minasa pada tanggal 28 Maret 2023 oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional Bapak Dr. Andes Haji Abbas Alwi SKM. Dan tadi terkait surat keputusan BPZ Masjid Tua Al-Katangka, yang kami juga menginformasikan bahwasanya kami selaku panitia telah menerima membuka pengumpulan zakat oleh jemaah dan warga sekitar. Begitu apabila jemaah yang ingin mengumpulkan zakat fitrah, infak dan sedekahnya boleh menghubungi panitia atau datang langsung ke Masjid Tua Al-Katangka. Dan yang selanjutnya, tahukah kami mengundang mengajak kepada seluruh jemaah untuk menghadiri rangkaian kegiatan Ahlul Fest, yakni insyaallah setelah sholat zikir sebentar akan ada pelaksanaan lomba tahfiz. Untuk itu kami mengharap jemaah sekalian dapat tinggal sejenak
meramaikan kegiatan kami. Selanjutnya, insyaallah yang akan menyampaikan ceramah kami pada malam hari ini yakni Bapak Ustaz Sarfudin Kede dan Imam Al-Ustaz Muhammad Hasan. Sekian penyampaian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nastaghfiruhu wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah kalimul haqqil mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Ya, sehingga alhamdulillah kini tentu kita kembali dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang sangat dirindukan oleh umat Islam yang di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan dari Allah, Nabi kekasih Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena dengan perjuangan beliau, oleh karena dengan pengorbanan beliau, ya sampai detik ini kita masih merasakan bagaimana nikmat dan indahnya Islam. Kita masih merasakan bagaimana nikmat dan indahnya Ramadan. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Ya, tentu kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini ya kita memasuki malam ke-20 bulan suci Ramadan. Ada yang memasuki malam ke-21, ada bahkan mungkin saudara-saudara kita yang memasuki malam ke-22 bulan suci Ramadan. Ya, yang jelas tadi pagi belum ada yang merayakan hari raya Idul Fitri. Akan tetapi yang terpenting daripada itu adalah ya mari kita berdoa semoga kita tetap istiqamah dalam menjalankan ibadah di sisa Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah summa istiqamah." Katakanlah aku beriman kepada Allah dan beristiqamah. Ya, tentu kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah yang beriman, tentu mari kita istiqamah dalam menjalankan ibadah-ibadah di sisa
siap kita istiqomah dalam menjalankan ibadah selama Ramadan? Ya, tidak ada yang tidak. Siap kita salat tarawih berjamaah di masjid selama Ramadan? Siap kita berpuasa di sisa Ramadan? Siap kita mengeluarkan zakat di bulan Ramadan? Siap kita menghatamkan Al-Quran selama Ramadan? Siap kita bersedekah selama Ramadan? Alhamdulillah. Perkataan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian itu tidak hanya didengarkan oleh jamaah yang ada di samping kita, ya, melainkan perkataan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yaitu didengarkan oleh Allah yang Maha Mendengar dan dilihat oleh Allah yang Maha Melihat. Hadir di sini zaman takbir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketika kita memasuki awal bulan Rajab, sekiranya kita sebagai umat Islam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa kita kepada Allah? Doa kita adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, ini doa bulan Rajab, kalimat awalnya ya itu hampir mirip dengan doa makan. Ya, saya pernah bertanya ke sahabat saya katakan, saudara, kita hafal doa bulan Rajab. Katanya, kalau doa bulan Rajab hafal Ustaz. Ternyata sekalinya dia baca, ternyata bukan doa Rajab, bukan doa bulan Rajab yang dia baca, akan tetapi doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tadinya saya sudah kasih 250 batal karena dia tidak hafal. Hadir di sini jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Nah, tentu kalau kita mengumpamakan ya, Ramadan ini laksana hamparan ladang yang ditumbuhi oleh pepohonan yang berbuah-buah. Ya, tentu kita bisa memanen sesuka dan sebanyak mungkin. Ya, maka semakin banyak kita memanennya, maka akan semakin banyak pula buah-buahan yang kita dapatkan insyaallah. Nah, di saat Ramadan, buah-buah itu adalah limpahan pahala yang tentu bisa kita raih dengan ibadah. Maka yakin dan percaya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semakin giat ibadah yang dilakukan oleh seseorang, ya, maka akan semakin banyak pahala yang dia dapatkan insyaallah. Ya, namun demikian ibadah itu adalah persoalan iman. Ibadah adalah persoalan iman. Yang mana kita ketahui bahwa iman seseorang itu kadang dia baik, kadang pula dia buruk. Kadang dia bertambah, kadang pula dia berkurang. Itulah iman. Nah, demikian itu kerap kita jumpai ketika masuk itu masih dipenuhi oleh jamaah tarawih. Tadarus Al-Quran menggema di setiap masjid dan musala. Ritual keagamaan khusus kayak pada Ramadan, ya itu ramai di mana-mana. Ya, akan tetapi begitu memasuki katakanlah ya 10 terakhir bulan suci Ramadan, semangat ibadah kita sudah mulai berkurang. Semangat ibadah kita sudah mulai berkurang. Yang masjid kita jamaah tarawih sudah mulai berkurang. Tadarus Al-Quran hampir kita tidak dengarkan di setiap masjid maupun musola. Ritual keagamaan khusus dalam bahasa Ramadan itu hampir tidak terlihat. Ya, maka salah satu cara yang bisa
salah satu cara agar kita tetap konsisten istiqamah dalam menjalankan ibadah selama Ramadan, yang diantaranya adalah makan tidak terlalu kenyang. Makan tidak terlalu kenyang. Nah, kadang ini yang kemudian menjadi penyakit bagi kita, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa memang di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah ayat yang memerintahkan kepada kita sebagai hamba Allah yang beriman untuk berpuasa. Ya, akan tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam Al-Quran pula Allah melarang kepada kita untuk makan berlebih-lebihan. Ya, kita ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mohon maaf, yang mentang-mentang kita berpuasa sehari suntuk, menahan lapar dan dahaga dari imsak sampai waktunya berbuka puasa. Lalu begitu tiba waktunya berbuka puasa, ya seakan itu kita jadikan sebagai ajang untuk balas dendam. Ya, semua yang ada di permata ini dimakan. Lihat jalan kote dimakan. Lihat kapten salah dimakan. Lihat es cendol, es buah, es teler, ya, semuanya mau dimakan. Ya, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kepada kita untuk makan terlalu kenyang. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang indah saat masuk di masjid. Ya, ini saya perhatikan, Masya Allah, pakaiannya bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah indah-indah, bersih-bersih semuanya. Ya, bapak-bapak, Masya Allah, pakaiannya indah-indah, bersih-bersih. Tapi biasanya itu, mohon maaf, biasanya kalau misalkan malam ini warna putih yang dipakai, ya biasanya besok malam itu juga yang dipakai. Ya, ibu-ibu, Masya Allah, pakaiannya berkelaknya indah-indah, bersih-bersih dan cantik-cantik di orangnya saja. Masya Allah. Nah, biasanya ibu-ibu, mohon maaf, misalkan malam ini, ya, misalkan malam ini mungkin yang dipakai itu warna putih, yang biasa yang dipakai besok malam itu berubah warnanya. Kadang berubah warna biru, warna coklat, warna abu-abu, ya selalu berubah warna. Jadi kita Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau di rumah kita, ya, kalau di rumah kita, di dalam lemari kita misalkan, ya memang biasanya itu mohon maaf pakaiannya ibu-ibu lebih banyak daripada pakaiannya bapak-bapak. Betul ibu-ibu? Tidak. Hadirin sini jangan tahu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lanjutan ayat tersebut, wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya, kata Allah, makan dan minumlah. Dan janganlah berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Hadirin sidang yang mengetahui yang dimuliakan oleh Allah.
Saya ini sudah 4 hari batuk berdarah. Ya mohon maaf, hadirin sekalian tahu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita untuk makan berlebihan. Dan kenapa sesuatu yang dilakukan secara berlebihan atau melampaui batas itu akan mengakibatkan kita tertinggal banyak ibadah. Ya dalam konteks Ramadan itu akan mengakibatkan kita untuk banyak tertinggal ibadah. Yang mana pada bulan suci Ramadan kita ketahui bahwa ibadah kita di bulan suci Ramadan itu insya Allah pahalanya dipergandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang kita baca itu insya Allah pahalanya dipergandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang kita keluarkan pada bulan suci Ramadan, yakin dan percaya bahwa pahalanya dipergandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu mari kita memanfaatkan sisa-sisa Ramadan untuk beristiqamah dalam menjalankan ibadah-ibadah di sisa Ramadan. Kenapa? Karena tidak ada kemudian jaminan bagi kita untuk kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Ya akan tetapi tentu besar doa dan harapan kita. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita, memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan panjang umur, ya sehingga insya Allah di Ramadan di tahun yang akan datang kita kembali berkumpul di tempat yang penuh berbarakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Demikian cara singkat yang dapat kami bawakan, yang tentu kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Jikalau pedang melukai tubuh masih ada obat hendak dicari, akan tetapi jikalau tidak melukai hati maka hendak kemana obat dicari. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.